Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eri Auliana dengan NIM 2105126. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen kami yaitu Pak Arif Rahman SHMH yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang berjudul hak milik. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan hak milik. Yang pertama, pengertian hak milik. Menurut ketentuan pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang itu sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Baik, pembahasan yang kedua yaitu pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik. Dari pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa batasan hak milik adalah undang-undang, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain. Sementara itu, di dalam UU PA, batasan hak milik yaitu: yang pertama, tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan yang ketiga, harus dipelihara baik-baik. Keempat, pemerintah mengawasi penyerahan hak tanah. Kelima, pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah. Terdapat perbedaan dalam batasan hak milik di dalam KUH Perdata dan UU PA. Batasan di dalam UU PA menunjukkan bahwa hak milik bukan merupakan lambang kekuasaan yang tidak terbatas atau hak asasi tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh kepentingan umum yang diungkapkan oleh. Topik pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri hak milik. Menurut Prof. Dr. Nisri Sudewi, ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak yang lain yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik. Yang kedua, hak milik itu ditinjau dari kuantitatifnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, hak milik itu tetap sifatnya, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Yang keempat, hak milik itu mengandung inti atau benih dari semua hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan onderdil atau bagian saja dari hak milik. Topik pembahasan yang keempat, hak milik bebas dan terikat. Ada beberapa macam pembagian agendum atau hak milik, yaitu yang pertama, agendum serta terikat atau gebendum mode agendum adalah apabila benda itu berada di dalam suatu persekutuan atau perseroan yang setiap pemiliknya tidak berkuasa untuk bertindak sendiri-sendiri terhadap benda kepemilikannya, misalnya harta kekayaan bersama suami istri dan harta perseroan terbatas. Yang kedua, agendum serta bebas atau free made agendum, yaitu terjadi apabila suatu benda menjadi hak kepemilikan untuk dua orang atau lebih, yang bukan karena terjadinya suatu persekutuan atau perseroan, seperti agendum serta terikat. Di sini, setiap agender mempunyai bagian yang tidak dapat dibagikan, karena dianggap sebagai harta yang berdiri sendiri dan dapat dialihkan. Baik, selanjutnya topik pembahasan yang kelima, yaitu penyerahan atau levering. Penyerahan atau levering merupakan perbuatan hukum peralihan
hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain. Dalam KUH Perdata, kita kenal dengan dua macam penyerahan barang, yaitu pertama, penyerahan secara nyata atau fidelity delivering. Penyerahan secara nyata atau fidelity delivering yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan, yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan. Kecuali barang yang akan diserahkan itu berada dalam suatu gudang, maka penyerahannya cukup dilakukan dengan penyerahan kunci dari gudang tersebut. Yang kedua, penyerahan secara hukum atau juridis delivering. Penyerahan secara hukum atau juridis delivering yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain. Perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut akta van transport dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi hak milik ini adalah bahwa dalam pasal 570 KUH Perdata sudah jelas disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.